emas itu harus dengan kontan langsung, tidak boleh dengan apa? Tidak boleh dengan cicil. Dan itu adalah agama kita, syariat kita. Karena peluang orang untuk apa namanya, untuk berkasus masalah emas itu besar. Ustaz, alhamdulillah kita masih di acara ngobrol bareng dengan Ustaz Sultan Hasanuddin. Sahabat. Baik, Ustaz. Nah, ini kan banyak beberapa lembaga keuangan ya Ustaz, yang dia menawarkan program tabungan atau cicilan emas. Jadi kita nyicil dulu, kemudian nanti kalau sudah lunas, emasnya baru dikasih. Sebenarnya hal ini boleh nggak Ustaz dalam Islam, Ustaz? Mohon penjelasannya. Hukum asal cicil emas itu nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Karena dia satu benda ribawi dari 6 yang disepakati itu ya. Itu ada apa? Ada emas, kemudian ada apa? Ada perak, ada kurma, ada gandum, bur, syair, ada garam. Itu berjalan pada benda ini apa? Hukum riba. Ada itu ketidaksetujuan saya memang di beberapa pengelola keuangan, tamwil, termasuk bank yang mengatasnamakan dirinya bahkan bank syariah dengan alasan bahwa emas yang sekarang itu tidak sekasus dengan kasus dulu. Dulu kenapa emas itu masuk dalam kategori benda ribawi? Karena dipakai menjadi mata uang. Lah sekarang sudah emas itu bukan menjadi mata uang. Dan juga bukan apa, dia hanya menjadi satu yang barang berharga. Nah itu ketidaksetujuan saya di situ. Sebetulnya begini cara berpikirnya. Ya, saya ingin mengajak teman-teman berpikir untuk memahami kasus ini ya, agar mengambil sikap yang lebih selamat, agar mundur gitu, untuk tidak melakukannya. Ya, karena sesuatu yang kepastiannya adalah emas itu harus dengan kontan langsung, tidak boleh dengan apa? Tidak boleh dengan cicil. Dan itu adalah agama kita, syariat kita. Karena peluang orang untuk apa namanya, untuk berkasus masalah emas itu besar. Makanya syariat kita itu meletakkan langkah-langkah jual beli emas itu agar seminimal mungkin untuk tidak terjadi apa? Cekcok antar pembeli dan pedagang. Apalagi emas itu kan mengalami apa? Fluktuasi. Dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan yang bisa jadi nanti kemarin sudah begitu, ternyata nanti juga begini. Akhirnya apa? Cekcok itu. Nah, itu pentingnya agar agar memahami konsep ini. Yang intinya bahwa Rasulullah SAW sudah menyebutkan secara teks hadis bahwasanya 6 itu masuk dalam kategori riba. Adapun diambilnya 6 ini, kenapa 6 ini menjadi alasannya itu menjadi benda ribawi. Nah, alasan ini itu dibangun atas dasar ijtihadi. Dan sifat ijtihadi itu bukan sesuatu yang pakem. Tetapi lafadznya baginda itu pakem atau tidak? Pakem. Rasulullah sudah nyebut, yaitu apa? Emas, perak. Adapun nanti emas itu kenapa masuk menjadi benda ribawi? Oh, karena dipakai uang. Oh, karena dia memiliki nilai. Itu kan dibangun atas dasar nilai ijtihadi. Yang baginda Sayyidina tidak menyebutkan itu. Ya secara konsep fikhinya ya nggak masalah, nggak soal, no problem gitu. Kalau mau menetapkan itu. Makanya nanti ada orang misalkan kasus masalah apa? Itulah kenapa orang tidak ada hukum riba pada uang. Karena dulu uangnya itu uang emas, kalau sekarang kan kertas, tidak bernilai. Padahal tidak begitu kan cara ininya begitu. Ya, tapi itu bagian dari wacana fikih. Tetapi bagi saya untuk teman-teman hati-hati dalam masalah ini agar narik diri. Ya karena itu apa? Menyelisihi dalil-dalil secara apa? Secara presisi, secara teks jelas mengarah ke satu benda. Rasulullah sudah nyebut emas, perak. Adapun penetapan yang tadi alasannya kenapa itu hanya unsur ijtihadi. Bukan kita nggak apa. Artinya satu hal yang disepakati oleh para imam, ketika terjadi perbedaan dalam masalah cara pengambilan hukum tadi, yang kita sepakati kita kembali ke hukum asal, lafaz. Nah, disitulah saya tidak setujunya beberapa lembaga-lembaga keuangan, bahkan ada bank syariah gitu ya, untuk membolehkan itu. Saya rasa itu bagian dari satu hal yang perlu ditinjau ulang, ya terutama mungkin yang bagian praktisi syariah, ya agar memiliki ketakutan kepada Allah itu tentunya ya, dan ingin ada komitmen untuk benar-benar menghadirkan sistem keuangan yang betul-betul bersih
berdasarkan Quran, Sunnah, agar betul-betul ketika kaum muslimin itu nitip uang, jual beli, muamalah, agar betul-betul merasa tenang mereka. Ya, barakallah, seperti itu Abu ya. Saya tetap saya memilih para ulama itu mengharamkan, tidak boleh, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih baik mungkin kalau kita ada tabungan seberapa pun ya kita beli langsung dulu secukupnya aja gitu ya, Ustaz, ya. Kalau misal kamu beli yang berapa gram, ya bisa ya tinggal nabung ya, nanti. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Dan sahabat Ihsan, semoga menjawab ya, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.